Proyek roket nasional wujud nyata pengembangan ilmu pengetahuan dan keperluan militer pun sempat berhenti akibat huru-hara politik 1965. Sejak 1961, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Uni Soviet mengembangkan teknologi roket dan pada 1962 membentuk proyek roket ilmiah dan militer awal Prima, melibatkan Angkatan Udara Republik Indonesia AURI dengan ITB pada 14 Agustus 1964. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Proyek itu berhasil menguji coba peluncuran roket di Pamyeongpyeong, sekaligus menjadi Indonesia negara kedua di Asia Afrika setelah Jepang yang berhasil mengembangkan teknologi rudal. Pemberangusan intelektual kiri, penangkapan massal guru, pembungkaman gerakan buruh, dan pemberhentiannya proyek-proyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak besar bagi nasib bangsa Indonesia hingga dewasa ini. Dalam soal penyingkiran intelektual misalnya, menurut Abdul Wahid, Indonesia telah kehilangan satu generasi intelektual produk periode 1950-an yang kosmopolitan dan liberal. Budaya intelektual dan tradisi kritis menurun, sementara aktivis politik, mahasiswa dibatasi dan ketat. Teori-teori kiri dalam ilmu sosial, terutama teori Marxis, ditinggalkan dan buku-buku literatur yang membahas teori-teori kiri menghilang dari perpustakaan kampus sebagai konsekuensi pemberlakuan TAP MPRS 25/1966. Serupa dengan hilangnya tradisi intelektual kritis di berbagai kampus di Indonesia. Mengacu pada penelitian Agus Suwigyo, penurunan kualitas kehidupan intelektual pun terjadi di kalangan guru sebagai akibat standarisasi profesi guru yang apolitis semasa Orde Baru. Indonesia setelah kudeta 30 September harus menghadapi kehilangan sejumlah besar intelektual dan guru sekolahnya. Beberapa dekade setelah tragedi itu, tak seperti pendahulu mereka yang menikmati sekolah di era 1960-an. Orang-orang Indonesia yang terdidik tumbuh secara apolitis dalam pengertian secara umum serta harus mengambil jarak untuk terlibat aktif dalam proses perubahan sosial, tulis Suwigyo dalam disertasinya. Sekolah dan universitas yang seharusnya menciptakan manusia-manusia merdeka dan kritis dalam berpikir serta turut aktif dalam setiap perubahan sosial, kian berorientasi pada pasar. Lulusan universitas semata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Walhasil, banyak anak muda memilih jurusan yang paling diminati pasar tenaga kerja ketimbang mendalami ilmu pengetahuan dengan alasan minat dan kecintaan. Tingkat literasi masyarakat Indonesia merosot tajam. Data 2016, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Setingkat lebih tinggi dari Botswana. Kesusastraan bukan menu utama bacaan anak sekolah. Karya Pramudia Anantatur yang menjadi bacaan bagi siswa sekolah di Malaysia, Australia, Amerika Serikat, dan Belanda justru dilarang di negeri sendiri.
Yudhoyono KS, pengantar sejarah sastra Indonesia 2007, bahkan karya Hamka, sastrawan rival kaum kiri, lebih banyak dibaca anak sekolah di Malaysia dan Singapura ketimbang di Indonesia. Gerakan buruh yang sebelum 30 September 1965 menjadi generator perubahan nasional masyarakat dan pengubah relasi buruh majikan menjadi lebih berkeadilan, harus berubah di bawah era Soeharto. Menurut riset Rasif di kalangan buruh pelabuhan di Tanjung Priok, organisasi buruh semasa Orde Baru dikontrol dan dikuasai oleh orang-orang kepanjangan tangan pemerintah. Daya tawar gerakan buruh tumpul di hadapan pemilik, modal, dan penguasa. Dari berbagai gambaran itu, peristiwa 1 Oktober 1965 dan genosida 1965-1966 memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia secara umum, melampaui sekat-sekat kelompok politik yang bertikai dalam periode berdarah itu. Tradisi berpikir logis rasional sebagai syarat supremasi sains produk dan pemikiran kritis tergantikan oleh nilai-nilai sempit yang tak berorientasi pada kemajuan bangsa serta wawasan keduniawian. Rangkaian peristiwa berdarah pada periode 1965-1966 jauh lebih layak disebut sebagai kerugian nasional ketimbang kerugian 1-2 kelompok. Kerugian itu belum lagi memasuki aspek finansial yang telah dikeluarkan oleh negara untuk membiayai berbagai proyek pendidikan dan pengembangan teknologi sebelum 30 September 1965. Melihat fakta-fakta yang ada sayogianya, kini tak perlu lagi mencemaskan usaha pengungkapan sejarah periode kelam itu sebagai indikasi kebangkitan komunisme. Karena sejatinya seluruh elemen bangsa ini, baik yang ada di kiri maupun kanan jalan, juga mengalami kerugian besar akibat genosida politik 1965 yang telah menyebabkan jeda panjang bagi setiap usaha untuk membawa bangsa Indonesia yang lebih maju dari masa sebelumnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kerugian nasional akibat genosida politik 1965-1966. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.